bagaimana caranya agar kita itu menimbulkan kepedulian yang kuat terhadap sesama pekerja ini mengenai tentang safety ya, agar orang itu peduli sama orang lain tentang keselamatan orang lain, keselamatan orang lain. Satu orang kepada orang lain itu jadi timbul kepedulian itu, timbul dari hati dia itu gimana caranya Ustaz? Pertama, pesan dalam ajaran agama yang mempengaruhi kita ini yang paling kuat pertama agama. Kalau kita buat dua kotak, yang satu kotaknya namanya sumbangan, yang satunya namanya kotaknya sedekah. Nanti yang penuh isinya yang sedekah. Yang sumbangan itu paling beberapa. Kenapa? Karena pesan agama lebih kuat. Maka sesuatu yang dibalut agama, misalnya di kabupaten kota dibuat acara pembekalan, yang satu dibuat pengajian. Pengajian lebih ramai dan lebih masuk ke hati. Kenapa? Ada sentuhan agama. Dalam agama Islam diajarkan, la yu'minu ahadukum, kamu belum disebut sebagai orang beriman hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang kepada saudara. Ma yuhibbu li nafsi, sebagaimana kau sayang pada dirimu sendiri. Jadi yang pertama ditanamkan care. Peduli kepada teman ini adalah ibadah. Jadi bukan hanya sekedar solidaritas karena sepenanggungan, karena sepekerjaan. Kalau berteman karena pekerjaan, nanti keluar dari tempat kerja itu putus persahabatan. Berteman, bersaudara dalam Islam, bersaudara di dunia, bertetangga di surga. Itu yang pertama kali ditanamkan dalam diri. Yang kedua, bagaimana menciptakan satu rasa? Itu maka kita disuruh mengusap kepala anak yatim. Itu maka kita disuruh mendekati fakir miskin. Absyus salam, tebarkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At'imit ta'am, kasih makan. Jadi dengan melihat orang langsung, beda sama transfer ya. Melihat langsung, ngusap rambut, melihat keadaannya, makan bersama di rumah panti jompo anak yatim, kita sedang melihat diri kita. Kalau kita pergi ke panti jompo, kasih kain sarung, bawakan nasi bungkus, menggeletar tangannya menyuap, kita sedang melihat diri kita 40 tahun, 30 tahun akan datang. Apakah kita? Begitu juga dengan kita ini. Orang yang kaya tidak pernah naik angkot, coba sehari naik angkot, biar tahu dia rasanya. Orang yang tidak pernah peduli pada harga uang, coba sehari. Anak-anak bagus dia disuruh jual tisu satu hari, supaya tahu dia nilai uang itu berapa. Tetes 10 keringat dia. Jangan cuma menikmati. Itu namanya rasa. Bukan merasa pintar, tapi pintar-pintar merasa. Jadi menumbuhkan itu keselamatan kerja. Bagaimana serasa, sepenanggungan, kita memang mesti merasakan perasaan orang lain. Saya kalau cuma ceramah di kota, di kantor, sama pegawai, saya tak akan merasakan. Jadi maka saya masuk hutan. Nanti hari 2 bulan lalu, sebulan yang lalu di Batu Tilam, masuk ke hutan. Nanti masuk ke hutan, tapi sekarang jalurnya bukan off-road, tapi masuk jalur sungai. Lewat Sungai Siak, masuk ke dalam kampung yang terjebak dalam hutan biosfer 700.000 hektar tanah yang dijadikan cagar alam oleh PBB. Kita akan masuk ke dalam, buat sekolah, baru kita merasakan bagaimana. Rasa itu tak bisa ditulis pakai kata-kata, pakai ungkapan, pakai gambar, pakai shot, tak bisa. Nah, jadi lewat dua itu saja, insya Allah. Jadikan pesan agama, ibadah. Yang kedua, rasa kemanusiaan diasah dengan lebih dekat, lebih ngobrol, bercerita. Insya Allah akan merubah mindset, merubah sikap.